Kita coba ya. Ya, udah punya saya udah bisa ini. Ini Saya, siapa dulu yang mau mulai? Pak Batiar sama Bu Sabrina dulu atau bagaimana? Ini saya, sudah apa? saya dulu, enggak apa-apa. Oke, siap. Ini sudah langsung saya rekod, kok, Pak Oh, mau Batiar. di, Jadi oke. otomatis ya. Oke, silahkan. Ini berarti saya dengan Bu Febrina ya. Yes. Ye, Oke, saya asal coachnya ya, nggih, nggih Bu. Saya yang coachnya. coachnya kita di apa? Ambil yang ini Bu. Saya ngambil yang percakapan untuk perencanaan ya. Ye. Oke. Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini, Bu Febrina? Baik, Bapak. Tetap sehat, Alhamdulillah. semangat. Oke, oke, Bu Febrina. Eh, saya ingin jadi sahabat jenengan dalam kegiatan ini yang bisa membantu membantu Anda menggali potensi-potensi maupun mengatasi permasalahan. Oke, Bu Febrina, kira-kira Oke, dari siap, Bapak. percakapan kita ini topiknya apa, Bu Febrina? Eh, Bagaimana kalau berkaitan dengan pembelajaran, Pak? Oke, pembelajaran yang bagaimana, Bu? Ini, Bu Febrina. Gini, Pak. Pembelajaran yang menyenangkan ya, yang nyaman buat anak itu yang seperti apa ya? Oke, berarti Bu Febrina yang ingin dicapai Bu dari kegiatan ini Bu, pembelajaran menyenangkan ini apa Bu Febrina? Saya ingin bahwa anak-anak saya itu merasa senang belajar bersama saya, Bapak. Oke, oh kalau selama ini Bu bagaimana Bu? Apakah anak-anak juga merasa senang atau kurang senang atau bagaimana Bu situasinya Bu? Kalau menurut saya sih pembelajaran di tempat saya itu kayaknya tidak begitu menyenangkan sempurna ya, Pak ya. Jadi Hmm, anak-anak itu eh, kadang ada main sendiri di dalam ruang, kadang-kadang juga ada yang asik gambar, sementara yang diminta itu kegiatannya berbeda, Pak. Itu Pak yang saya rasakan. jadi suasana saat ini kalau bisa dikatakan itu masih belum menyenangkan gitu ya, belum menyenangkan Iya, seperti yang Bu Febrina inginkan. Oke, saya mau bertanya lagi nih Bu Febrina, dari jawaban Bu Febrina, apa sih ukurannya bahwa pembelajaran yang menyenangkan ini berhasil Bu? pembelajaran yang menyenangkan berhasil. Kalau menurut saya itu adalah eh, anak itu merasa senang berada di dalam situs pembelajaran. Ya, siklus pembelajaran itu eh, anak ikut terlibat, enjoy, merasa tidak terpaksa. Jadi dia menyukai, menikmati belajar di ruangan saya. Sepertinya itu. Oke, yang jadi ukuran Ibu, anak enjoy, terlibat aktif, tanpa tekanan seperti itu ya Bu ya. Oh, Nggih. kira-kira Bu Febrina, oh apa saja ya yang harus disiapkan supaya anak-anak ini bisa merasa enjoy, terlibat, dan menyenangkan Bu Febrina? Apa yang harus dengan siapkan kira-kira? Yang saya siapkan menurut saya supaya anak itu enjoy itu adalah pertama ya dari gurunya sendiri ya. Gurunya sendiri harus berubah cara mengajarnya. Oke. Kemudian bagaimana saya bisa mengubah itu
Kayaknya saya harus membuat anak-anak itu terlibat sepenuhnya di dalam pembelajaran saya, Pak. Oke, dari yang disampaikan Ibu menginginkan gurunya berubah ya, seperti itu. Kira-kira sudah ada enggak Bu ya yang bisa membantu agar guru-guru ini bisa berubah, Bu? Menurut pandangan Ibu? Menurut saya sih, mungkin saya akan belajar sama teman saya yang dia itu lebih senior. Kemudian saya dengar juga cerita dari anak-anak bahwa beliau itu ngajarnya enak banget. Nah, saya pengen tahu yang enaknya menurut beliau itu yang kayak apa gitu. Dari situ saya ajak dialog, komunikasi, sehingga saya bisa belajar. Akhirnya saya bisa mengimplementasikan dalam kelas saya, Pak. Oke, berarti Ibu akan minta dukungan dari teman Ibu ya, yang disebutkan Ibu tadi, teman senior yang disampaikan bahwasanya mengajarnya enak ya. Mungkin di situ sudah terbangun pembelajaran yang menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Oke, Ya. kira-kira Bu, hal-hal yang sudah ada Bu di lingkungan Ibu yang bisa membantu keberhasilan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu ada enggak Bu? Maksudnya dari diri saya sendiri atau Iya, yang sudah kondisi lingkungan? di lingkungan Ibu, di lingkungan kerja Ibu, hal-hal yang sudah ada untuk mencapai keberhasilan sudah ada Bu yang mendukung, yang Ada membantu. sih, Oke, apa itu Bu? Bisa ada. dijelaskan Bu? Ya, yang pertama jelas ada teman-teman yang dia punya jam terbang mengajar lebih lama, kemudian orang ini care sama siswanya, dia mudah tersenyum, sering berdialog dengan anak, itu. Kemudian yang kedua, otomatis mungkin saya lari ke konseling ya, guru Konseling. BK. Ya, nanti saya menanyakan apa kira-kira latar belakang dari anak-anak yang tidak fokus itu terhadap pelajaran saya. Apakah memang sejak dulunya dia itu seperti itu, ataukah tidak? Atau hanya pada saat pelajaran saya aja, Pak? Oke, oke, terima kasih Ibu. Kalau saya boleh merangkum percakapan kita di sore hari ini, yang pertama adalah tujuannya adalah Ibu menghendaki pembelajaran yang menyenangkan karena yang kedua adalah situasi pembelajaran yang belum menyenangkan ya, dan ukuran keberhasilan program dari Ibu pembelajaran menyenangkan itu adalah anak enjoy, terlibat aktif, dan mereka nyaman ya di lingkungan belajarnya seperti itu Bu ya. Terus kemudian Ibu akan mencari dukungan dari teman-teman yang sudah senior, juga minta support dari guru BK. Mungkin itu rangkuman dari saya Bu atas percakapan kita sore hari ini. Mungkin nanti Ibu kita akan lakukan pada sesi berikutnya, yaitu hasil refleksi ini Bu dari Ibu tadi, mencari dukungan, terus kemudian support dari yang sudah ada di lingkungan untuk membantu keberhasilan Ibu ini. Nanti kita akan bicarakan ya bagaimana progresnya di sesi berikutnya. Seperti itu Bu. Terima kasih sekali Bu Febrina, luar biasa sekali. Saya selalu Terima mendoakan kasih, Pak. Ibu mencapai Cerahannya. tujuan yang diinginkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tidak aku jeda biar langsung aja jadi satu ya. Rekodnya enggak tak pause. Ini terus mau gantian siapa dulu? Bu Febri ke saya atau
saya ke Pak Batiar. Gimana? Monggo. Udah dulu apa saya ke Bu Febri? Saya yang jadi saya yang jadi coach, Pak Batiar yang jadi coach gitu. Siap. Oke. Baik, Jadi saya pengamat ya. Iya. Nanti gantian habis itu Ibu yang jadi coach, saya yang jadi coach gitu, Bu. Jadi muter hanya sebentar-sebentar tapi nanti semua kita bertiga jadi coach gitu ya, Bu. Oke. Terima kasih. Saya mulai. Selamat sore Pak Batiar. Ketemu dengan saya. Di sini ada waktu sekitar mungkin 10 menit bagi saya untuk bisa mendampingi Pak Batiar untuk mengetahui apa yang permasalahan yang sedang dihadapi sama Pak Batiar. Baiklah Pak Batiar, untuk yang pertama saya ingin menanyakan kepada Pak Batiar sebenarnya apa sih tujuan Pak Batiar untuk menjadi seorang coaching? Tujuan saya menjadi seorang coaching, maksudnya di dalam ini Bu ya, dalam coaching dengan anak peserta didik aja ya. Saya ingin mengantarkan anak-anak saya itu bisa menemukan potensinya Bu, potensi-potensi yang selama ini belum tersentuh, dan dia bisa muncul potensinya dan tumbuh secara secara bakatnya secara alami dan dia bisa memaksimalkan potensinya itu untuk kehidupan di masa yang akan datang, seperti itu. Berarti tujuannya yang pertama kalau saya lihat dari tadi Pak Batiar itu menemukan potensi anak dan tumbuh bakat gitu ya Pak, serta memaksimalkan bakatnya untuk masa depan. Selain itu mungkin ada tujuan lain Pak? Tujuan saya selain itu adalah ini anak-anak nanti bisa kalau sudah bakatnya berkembang, sudah bisa untuk bekal di kehidupannya, dia bisa bermanfaat juga pada masyarakat di lingkungannya, seperti itu. Siap. Berarti ada 3 tujuan yang sudah disampaikan sama Pak Batiar ya, untuk coaching kepada anak-anak ini bisa menumbuhkan potensi anak, terus tumbuh bakatnya dan memaksimalkan bakat anak, serta yang ketiga anak-anak bisa bermanfaat gitu ya Pak. Iya. Nah, untuk tujuan yang sudah disampaikan sama Pak Batiar ini sendiri, indikator keberhasilannya itu apa Pak yang ingin dicapai sama Bapak? Indikator keberhasilan dari anak-anak yang saya ingin temukan potensinya, di mana anak-anak itu menyukai sesuatu yang itu muncul dari dirinya. Katakanlah dia memiliki bakat sepak bola ya berarti dia asah sepak bolanya. Katakanlah dia menggambar ya berarti anak-anak ini dibimbing dengan bakatnya untuk menggambar, terasah seperti itu Bu. Jadi bakatnya ini betul-betul muncul, betul-betul terasah seperti itu. Berarti dengan bakat anak itu anak akan menyukai bakatnya. Menyukai bakatnya. Ya, menyukai bakatnya seperti yang disampaikan Pak Batiar tadi, sehingga bakatnya itu akan muncul atau terasah. Selain itu Pak, indikator keberhasilan selain apa anak menyukai? Anak menyukai, anak bisa belajar dengan ini tadi, dengan sesuai potensinya tanpa tekanan. Artinya pembelajaran yang diberikan pada anak-anak itu sesuai dengan karakteristiknya Bu, sehingga mengarah pada bakatnya. Oh gitu. Berarti tujuannya berarti ada 2 kalau saya baca dari apa yang sampaikan Pak Batiar. Yang pertama anak tadi menyukai sesuatu sesuai bakatnya sehingga bakatnya terasah dan belajar sesuai tanpa tekanan. Itu ya Pak. Terus selanjutnya untuk dari tujuan yang sudah Bapak Batiar sebutkan tadi, area pengembangannya itu kemana Pak? Area pengembangannya anak-anak bisa mengembangkan bakatnya ini ya, dia bersama dengan guru pembimbing gitu. Bisa juga dengan
sanggar ya Bu ya, dengan hobinya dia bisa menyalurkan, membuat pameran-pameran ya, atau praktik-praktik sesuai dengan hobinya Bu, seperti itu. Oke, luar biasa Pak. Dari area pengembangannya berarti mereka bisa mengembangkan bakat mereka bekerja sama dengan sanggar dan akhirnya mereka bisa mengadakan pameran sendiri. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Terus untuk kegiatan tersebut, dukungan atau support yang dibutuhkan itu kira-kira apa Pak? Yang jelas dari guru pembimbing ya, coachnya ya, saya ya, terus kemudian keluarganya ini karena orang terdekatnya, jadi dia harus paham bakat atau potensi anak ini. Jangan sampai anak ini potensi atau bakatnya ini hilang karena justru berseberangan dengan keinginan di keluarganya. Terus kemudian lingkungannya juga mendukung sehingga bakatnya ini betul-betul muncul, terasah dan optimal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bahtiar. Dari dukungan itu akan dari guru pembimbing, yang kedua dari keluarga, yang ketiga juga dukungan dari lingkungan masyarakat. Pak Bahtiar, kita pada sore hari ini sangat bermanfaat, dan kalau Pak Bahtiar masih memerlukan nanti bimbingan lagi, saya siap 24 jam Pak untuk mendengarkan apa yang menjadi Pak. Nah, terima kasih. Bisa nanti saya gitu ya Pak. Oke, pasti Bu akan saya ini karena kita juga masih butuh pengembangan. 24 Oke, sekarang gantian Bu Febri. Tuh 24 jam tuh Ibu Nur itu nggak akan tidur tuh. Ya. Pak ya. Berarti ini saya coachnya siapa ini? Coachnya, iya Bapak. Ibu Nur nggak tidur tuh 24 jam Pak. Ditunggu tuh Pak. Yang penting ya emang kan 24 jam ya Pak Bahtiar. Orang sendiri ya Pak Bahtiar, santai Pak Bahtiar. Oke, silakan lanjutkan. Oke, sekarang Bu Febri, berarti yang jadi coach, yang jawab siapa? Pak Bahtiar ya? Loh, kok saya lagi Bu Nur toh. Kelihatannya Bu Nur deh. Oke, baik. Saya Bu Febri. Oke, siap. Oke. Terima kasih Ibu. Selamat sore Bu Nur Hidayah. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik dan semangat. Tetap sehat, semangat ya? Iya, semangat sekali karena bertemu dengan Ibu. Yang sangat penyayang. Terima kasih. Pada hari ini kita berada dalam kondisi untuk merencanakan suatu apa tindakan yang akan kita laksanakan di masa depan. Nah, kemudian untuk mengenal lebih jauh, kalau boleh tahu, Ibu itu bekerja di mana ya? Saya bekerja di TK, Ibu, dan kebetulan saya sebagai kepala sekolah. Oh, pengawas sekolah. Iya. Oke. Kemudian apa yang menjadi tujuan Ibu menjadi seorang pengawas sekolah? Kepala sekolah, Ibu, bukan pengawas. Oh, maaf. Kepala sekolah. Yes, ya, saya kepala sekolah. Tujuan Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Tujuan saya menjadi kepala sekolah tentu saja saya ingin guru saya itu dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik itu yang berpusat pada anak. Karena di lembaga saya masih ada guru yang memberikan pembelajaran itu bersifat konvensional. Jadi dia tidak mau maju, tidak mau kreatif, jadi dia hanya mengandalkan LK atau masih berpusat pada guru. Jadi anak merasa bosan dan tidak nyaman ketika mereka belajar. Itu Ibu tujuan saya. Oke, baik. Kalau boleh saya tangkap, itu tadi tujuan Ibu adalah untuk membuat guru Ibu itu melaksanakan pembelajaran berpusat pada anak. Iya, betul. Nah,
berpusat kepada anak itu yang seperti apa nih, Bu? Berpusat pada anak itu, jadi pembelajaran itu nanti biarkan anak dari mengamati, terus mencari jawaban, mengumpulkan informasi, itu semua dilakukan oleh anak sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya memancing-mancing pertanyaan atau apapun itu, biarkan anak dari mengamati, mengumpulkan informasi, terus mereka bekerja sama, sampai anak itu bisa menghasilkan produk sendiri, itu dilakukan oleh anak sendiri, itu Ibu. Jadi nanti anak akan merasa senang dan tidak merasa bosan saat belajar. Ibu. Baik, ya. Jadi di situ anak-anak mengamati sendiri, melaksanakan sendiri, Ya. guru hanya sebagai fasilitator, Iya, Ibu. begitu kan? Iya. Iya. Nah, kemudian kira-kira menurut Ibu apa dampak dari kondisi anak yang seperti itu atau guru yang sebagai fasilitator tadi? Otomatis dampak yang akan dihasilkan karena apa? Anak-anak belajar itu mereka akan merasa senang, tidak cepat bosan. Itu Ibu. Jadi kan akhirnya kan pembelajaran itu terasa menyenangkan. Itu merdeka untuk anak karena anak tidak akan merasa tertekan. Bahkan saat pembelajaran berakhir, anak merasa tidak mau pembelajaran itu berakhir, gitu Ibu. Baik. Nah, kemudian apa indikator atau keberhasilan Ibu untuk sebagai pengawas ya, untuk membuat guru itu sebagai fasilitator seperti yang telah Ibu ungkapkan tadi? Oke, Ibu. Jadi indikator keberhasilan saya otomatis yang pertama, guru bisa merubah metode pembelajaran yang selama ini telah dilakukan. Jadi dari pembelajaran dengan metode konvensional berubah menjadi pembelajaran yang merdeka belajar. Yang kedua, imbasnya kepada peserta didik. Peserta didik akan merasa nyaman dan tidak cepat bosan saat belajar. Yang ketiga, otomatis wali murid Ibu, wali muridnya pasti akan merasa senang ketika anak-anak mereka sekolah dengan nyaman dan senang serta bahagia. Jadi itu indikator keberhasilan yang ingin saya capai. Baik, Ibu. Nah, kemudian bagaimana Ibu bisa memenuhi semua indikator yang tadi telah Ibu sebutkan tadi? Iya, Ibu. Untuk memenuhi itu otomatis saya harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada guru saya. Saya ajak ngobrol bahwa saya ingin guru itu merubah metode pembelajaran yang selama ini sudah dilakukan. Yang kedua, setelah saya mendekati guru itu untuk mengajak ngobrol, saya akan bekerja sama dengan komite sekolah, dengan wali murid, dengan pengurus yayasan untuk mengadakan pelatihan Ibu atau seperti EHT gitu ya. Terus yang ketiga, otomatis saya melakukan pelatihan, saya akan mengundang narsum yang sudah ahli di bidangnya. Itu Ibu. Baik. Jadi Ibu sudah perso ya, bahwa area yang nanti bisa dipakai untuk mencapai indikator keberhasilan Ibu sebagai seorang kepala sekolah itu adalah hal-hal yang telah Ibu sebutkan tadi. Baik, kemudian kalau boleh saya simpulkan Ibu? Iya, Ibu. Bahwa Ibu tadi memiliki masalah utama adalah memiliki guru atau ingin membentuk guru menjadi seorang fasilitator. Nah, kemudian indikator keberhasilannya bahwa guru tersebut bisa membuat pembelajaran itu menyenangkan. Betul? Nah, kemudian ada 3 hal itu ya. Jadi dia bisa berdampak pada keaktifan anak menjadi nyaman, begitu.
Nah, kemudian untuk mendukung semuanya itu, ya, Ibu akan mendekati guru yang bersangkutan. Ya, Nah, Ibu. kemudian yang berikutnya mengajak komite Ya, untuk bekerjasama dengan mengadakan pelatihan. Nah, kemudian akan mendatangkan narasumber yang bermanfaat bagi guru tersebut Iya, Ibu. untuk Betul. mengembangkan diri. Iya, Ibu. Begitu, Ibu? Iya, Ibu. Betul. Baik. Terima kasih. Saya rasa kita sudah tahu apa nanti tujuan kita ke depan, dan selamat Ibu untuk melaksanakan tindak lanjut yang berikutnya. Oke. Kalau saya masih Oke. belum, bisa kan Ibu konsultasi dengan Ibu kapanpun? Oh, bisa, siap sekali. Oke, Bisa terima kasih banyak, call, Ibu. SMS dengan saya. Iya. Terima kasih Ya. banyak, Ibu. Sama-sama. Oke, saya pause.